Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Bisa dimulai nggak Ustaz? Baik. Baik, ya. Saya coba ini dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, anggota Majelis Taklim Nestle Mengaji dan para jamaah kajian dimanapun berada, alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas barakah dan rahmatnya kita semua dapat dikumpulkan dalam forum kajian hari ini, ya. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semua mengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari ini kami akan mengadakan kajian tematik yang diadakan setiap bulan. Ya, temanya hari ini adalah, saya contek sedikit. Temanya adalah panjangnya perjalanan menuju surga. Ya, yang dalam forum kali ini, kajian kali ini akan dipandu bersama gurunda kita, Ustadz Dr. Mustafa Ad-Darini, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dan alhamdulillah beliau sudah berada di dalam tengah-tengah kita. Ya. Nah, sebelum memulai kajian hari ini, izinkan kami paparkan adab-adab dalam mengikuti kajian. Yang nomor satu adalah hendaknya jamaah kajian menurutkan niat dalam mengikuti kajian adalah semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, hendaknya jamaah kajian dapat menyiapkan buku catatan dan peralatan tulis untuk mencatat ikhtisar dari materi yang akan disampaikan. Ketiga, insya Allah kajian akan berlangsung sampai pukul 17.20, ya Ustaz? Afwan. Di Jember, maghrib mulai jam berapa Ustaz? Jam 7.26. Jam 5.26. 17.26. Ya. Kita selesai jam 17.20. Insyaallah bisa. Ya. Jadi nanti kajian akan berlangsung sampai jam 17.20. Kita mungkin penyampaian materinya akan kurang lebih sampai jam 17 ya, atau mungkin bisa lebih. Dan nanti sisanya akan diadakan sesi tanya jawab. Nah, nomor 4, selama sesi penyampaian materi, mohon semua peserta kajian dapat memastikan bahwa video dan mic-nya pada perangkat elektronik masing-masing dalam keadaan off atau mute. Dan nanti pada saat sesi tanya jawab, peserta kajian dapat bertanya secara interaktif dengan menekan fitur raise hand. Sudah masuk lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah Ustaz, tafadhol mazkura untuk penyampaian materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar.
Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini meskipun majelis online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah yang bisa menjadikan kita semuanya orang-orang yang selamat, orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tema kajian kita pada kesempatan kali ini sebenarnya tema yang panjang ya. Panjangnya perjalanan menuju surga. Dan kita tidak punya waktu yang banyak di kesempatan kali ini, sehingga kita hanya akan menjelaskan atau membahas tentang kulit-kulitnya saja. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita sangat dianjurkan untuk mengingat hal-hal yang seperti ini. Ini termasuk ke dalam tindakan atau amalan mengingat kematian. Karena perjalanan panjang menuju surga itu kebanyakan kita alami ketika meninggal dan masa setelahnya. Adapun masa hidup di dunia, maka ini sangatlah pendek apabila dibandingkan dengan masa setelah kematian. Ya, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwa mengingat kematian ini sangat besar manfaatnya untuk kita semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Aktsiru min dzikri hadimi al-ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan atau penghancur kenikmatan. Itulah kematian. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian kecuali karena hal ini sangat besar manfaatnya untuk kita semuanya. Ini juga yang menjadi dasar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka menziarahi kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Fazurul kubur fa innaha tudzakkirul akhirah." Ziarahlah ke kuburan. Berziarahlah kalian ke kuburan. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kepada negeri akhir.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, banyak gangguan Enggak apa jaringan. Ustaz, monggo. Nggih, monggo. Taib. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kita teruskan kembali. Kita tadi sudah sampai pada pembahasan bahwa mengingat kematian ini banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaatnya, dengan mengingat kematian, orang yang susah menjadi terhibur. Ya, orang yang susah menjadi terhibur. Dan orang yang lapang menjadi selalu ingat, sehingga kehidupannya menjadi terkontrol. Dia tidak terlena dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan. Fama dzakarahu 'abdun qat wa huwa fi dhiqin illa wassa'ahu 'alaih. Tidak ada seorang pun hamba yang mengingat kematian tersebut dalam keadaan dia sempit hidupnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia dalam keadaan lapang. Karena orang yang susah dan dia ingat mati, dia ingat bahwa nantinya ada kehidupan yang bisa menjadikan dia mulia, menjadikan dia bahagia, menjadikan dia penuh dengan kenikmatan. Orang yang ingat seperti ini ketika keadaannya terhimpit, maka ini akan menjadi penghibur baginya, ya. Ini akan menjadi hiburan baginya, akan menjadikan hatinya lebih lapang. Wala dzakarahu wa huwa fi sa'atin illa dhayyaqahu 'alaih. Dan tidaklah seorang hamba mengingat kematian ketika keadaannya lapang, kecuali hal tersebut akan menyempitkan dirinya. Maksud menyempitkan dirinya adalah bahwa dia akan terkontrol kehidupannya, sehingga tidak leluasa dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingat bahwa nantinya dia akan mempertanggungjawabkan semua kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan selama hidup di dunia ini. Termasuk di antara manfaat mengingat kematian, mengingat hari akhir adalah dengan mengingatnya kita akan semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Kita akan takut melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan sesegera mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Dan ini merupakan manfaat yang sangat besar ketika kita ingat mati, ketika kita ingat hari akhir dan kehidupan di dalamnya. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita harus sadar bahwa kita dalam perjalanan. Kita harus sadar bahwa sebenarnya kita sedang melakukan perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Kullun nas yaghdu." Semua manusia itu sedang melakukan perjalanan. Faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Dan seseorang itu menjual dirinya. Seseorang itu menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Hasilnya bisa jadi dia membebaskan dirinya dari siksa neraka, atau dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Dia membinasakan dirinya ke dalam neraka. Hadis ini menjelaskan bahwa semua manusia itu sedang melakukan perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain menyabdakan, "Ma ana fid dunya illa karakibin
istadhalla tahta syajaratin thumma rah wa tarakaha. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti orang yang melakukan perjalanan kemudian berteduh di bawah sebuah pohon. Kemudian setelah dia beristirahat sejenak, dia meninggalkan pohon tersebut dan terus melakukan perjalanannya lagi. Pergi lagi setelah itu. Ini menunjukkan ya bahwa apa yang sedang kita lakukan saat ini itu sebenarnya bagian dari perjalanan panjang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut kata-kata bekal. Allah memerintahkan kita untuk mencari bekal, dan bekal tidaklah dibutuhkan oleh seseorang kecuali ketika melakukan perjalanan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Carilah bekal. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Allah katakan carilah bekal. Ini isyarat bahwa semua manusia sebenarnya sedang melakukan perjalanan panjang menuju tujuan akhir. Dan tujuan akhir hanya ada dua. Surga. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Atau neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita harus sadar bahwa perjalanan kita sampai ke tujuan akhir ini sangatlah panjang sekali. Sangatlah panjang sekali. Ini bisa kita lihat dari 3 hal. Ini bisa kita lihat dari 3 fase yang sedang dan akan kita jalani. Fase yang pertama, fase dunia. Kehidupan dunia ini adalah bagian dari perjalanan panjang kita. Fase dunia ini kita rasakan sangat panjang. Walaupun hanya 60 sampai 70 tahun. Atau ada yang lebih dari itu tapi mereka jumlahnya sedikit. Tapi itu pun kita lihat sebagai fase yang panjang. Kalau kita mendengar ada orang hidup sampai 70 tahun, kita katakan ini kehidupan yang panjang. Dan fase yang kita lihat ini sangat panjang, itu ternyata masih sangat pendek apabila dibandingkan dengan fase setelahnya. Ya. Apabila kita bandingkan dengan fase setelahnya, yaitu fase alam barzakh. Ternyata fase alam barzakh ini bisa sampai ribuan tahun. Dan kita lihat sendiri sekarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan beliau wafat? Sudah lebih dari 1400 tahun. Ya, lebih dari itu. Dan itu sudah ribuan tahun. Belum lagi orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kehidupan kita di dunia yang kita lihat panjang itu sangat pendek apabila dibanding dengan fase yang setelahnya. Itu alam barzakh. Dan ini bagian dari perjalanan menuju tujuan akhir, surga atau neraka. Kemudian kalau kita lihat fase yang setelahnya, maka alam barzakh tidak ada apa-apanya lagi. Fase setelah kebangkitan. Di padang mahsyar jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, satu harinya itu sama dengan 50.000
ribu tahun. 50.000 tahun. Padahal 1400 tahun saja kita rasakan sangat lama sekali. Ini satu hari sampai 50.000 tahun. Dan itu waktu yang sangat lama sekali. Itu waktu yang sangat lama sekali. Dan itu nantinya akan kita jalani. Sampai akhirnya kita menuju tujuan akhir. Mudah-mudahan tujuan akhir kita adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita nantinya akan meninggalkan dunia. Kehidupan kita di dunia, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Umur dari kebanyakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan orang yang melampaui umur ini sangatlah sedikit. Kita juga nantinya akan mengalami hal yang sama. Kita akan sampai pada umur tersebut atau bahkan kurang dari itu. Dan setelah itu kita akan mengalami fase kematian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Baik orang yang kaya, baik orang yang miskin ataupun orang yang kaya, semuanya akan mati. Baik rakyat kecil ataupun orang yang punya kedudukan yang tinggi. Baik orang yang lemah maupun orang yang kuat. Baik orang yang biasa maupun orang yang istimewa. Semuanya akan mati. Badannya akan rusak. Badannya akan dimasukkan ke liang lahat, ke tanah yang letaknya di bawah. Dan dia akan ditutup. Akan ditutup dengan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Ke tanah kami kembalikan kalian. Dan nantinya kami akan mengeluarkan kalian dari tanah itu. Ketika kita mati jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maka kita akan mengalami perjalanan lagi. Perjalanan di alam barzakh. Orang yang keadaannya dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat berat dalam merasakan kematiannya. Keluarnya tubuh, keluarnya ruh dari tubuh ini akan berbeda-beda keadaannya antara satu orang dengan orang yang lain. Diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh beliau bahwa orang mukmin itu akan sangat mudah sekali keluarnya ruh dari jasadnya. Seperti keluarnya air dari teko. Keluarnya air dari teko sangat mudah. Berbeda dengan orang yang
kafir, orang yang buruk, maka keluarnya roh dari tubuhnya menjadi sangat susah sekali. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarnya roh dari orang yang kafir itu seperti sebuah besi yang ada besi yang punya banyak seperti jarum ya. Ketika dimasukkan ke dalam kulit domba yang basah, kemudian dikeluarkan. Ya, dimasukkan ke dalam kulit domba yang basah, besi ini kemudian dikeluarkan. Ini sangat berat sekali dan sangat susah. Dan sangat menyakitkan. Itulah perjalanan roh orang kafir ketika keluar dari tubuhnya untuk menuju alam barzakh. Kemudian roh seorang mukmin diantar oleh para malaikat menuju perjalanan ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diantar lagi ke alam barzakhnya dengan sangat mulia, dengan sangat bahagia. Berbeda dengan roh orang kafir, dibawa oleh malaikat-malaikat yang menyeramkan, dengan sangat tidak nyaman, dan keadaannya juga sangat tidak nyaman sekali, dipenuhi dengan bau busuk. Kemudian melakukan perjalanan ke langit. Tapi akhirnya roh tersebut tidak diterima oleh penduduk langit, tidak dibukakan untuk memasuki pintu langit. Dan akhirnya roh tersebut dilemparkan oleh malaikat-malaikat pembawanya. Dan setelah itu dibawa ke alam kuburnya. Tidak ada roh gentayangan, tidak ada. Tapi yang jelas rohnya orang kafir ini melakukan perjalanan dengan sangat berat. Kemudian di alam kubur ada fitnah kubur. Ada fitnah kubur. Nantinya setiap orang yang meninggal, kecuali yang dikecualikan oleh dalil, akan mengalami fitnah kubur ini. Fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat, ya, tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini nanti akan ditanyakan oleh malaikat. Dan ini termasuk pertanyaan yang mungkin sekarang kita sangat mudah untuk menjawabnya. Tapi dalam situasi dan kondisi di alam kubur nanti, kita akan sangat berat untuk menjawabnya. Karena kita sendirian. Di alam yang baru kita rasakan. Dan keadaan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada rasa takut, ada rasa grogi, dan rasa-rasa yang lain yang bisa menjadikan kita lupa akan sesuatu yang sangat jelas bagi kita ketika kita di dunia. Orang yang lulus bisa menjawab fitnah kubur ini dengan baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya. Dan ini juga sangat lama akan dia rasakan. Berbeda dengan orang yang tidak bisa menjawab fitnah kubur ini dengan baik, maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada banyak dalil yang menjelaskan tentang siksa di alam kubur ini. Siksa alam kubur ada yang terus-menerus sampai hari kiamat. Ada yang berhenti. Iya,
Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga Fir'aun di dalam Al-Qur'an di surat Mu'min, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ada api yang didatangkan kepada keluarga Fir'aun di alam kuburnya di waktu pagi dan di waktu sore. Api ini didatangkan untuk menyiksa keluarga Fir'aun. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika datang hari kiamat. Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Di hari datangnya hari kiamat, masukkanlah keluarga Fir'aun ke siksa yang paling pedih. Di sini ada dua api. Api yang pertama disebutkan di awal ayat, ada api lain disebutkan di akhir ayat. Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa api yang pertama itu diterima, dirasakan oleh keluarga Fir'aun di alam barzakhnya, di alam kuburnya. Sedangkan api yang kedua yang dirasakan oleh keluarga Fir'aun adalah api neraka di akhirat nanti setelah datangnya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah alam kubur ini, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan makhluknya. Ya. Nantinya akan datang hari kiamat dan ada tiupan sangkakala yang menjadikan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala meninggal. Kecuali peniup sangkakala. Dan akhirnya peniup sangkakala pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dihidupkan lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Menurunkan hujan di bumi. Ya. Menurunkan hujan ke bumi, dan dengan hujan tersebut jasad-jasad menjadi tumbuh seperti tumbuhnya sayur mayur. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup kembali dan semua nyawa kembali ke jasadnya masing-masing. Itulah fase padang mahsyar. Di padang mahsyar ini manusia tumbuh atau hidup dalam keadaan seperti semula ia diciptakan. Ya, dia belum dikhitan, dia tidak memakai sandal dan tidak memakai baju. Ya, seperti ketika manusia dilahirkan. Tapi mereka karena keadaannya yang sangat menakutkan, mereka sudah tidak mempermasalahkan masalah aurat. Tidak ada yang memikirkan saya malu ketika tidak pakai baju. Baik laki-laki dan wanita. Tidak ada yang pakai baju ketika itu, ketika pertama kali dibangkitkan. Tapi mereka tidak memikirkan saya tidak pakai baju atau tidak. Mereka sangat mengkhawatirkan nasib dirinya. Banyak dari mereka yang baru sadar ketika itu. Ternyata kehidupan akhirat itu benar-benar ada. Dan ternyata mereka harus mempertanggungjawabkan apapun yang mereka lakukan saat di dunia. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang mereka rasakan saat di dunia.
sehingga mereka menjadi sangat ketakutan sekali. Ya, tidak memikirkan lagi apakah saya pakai pakaian ataukah tidak. Di padang mahsyar ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keadaan manusia sangat beraneka ragam. Ada di antara mereka yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara mereka yang sangat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, matahari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dekat sekali. Hanya berjarak 1 mil. Hanya berjarak 1 mil. Dan tidak ada naungan selain naungan Allah. Tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan waktunya juga sangat panjang sekali. Sebagaimana saya sampaikan tadi. 1 hari, 1 harinya sama dengan 50.000 tahun. Di padang mahsyar nanti, di antara yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang saking panasnya sehingga keringatnya sampai 1 mata kaki, sampai ke mata kakinya, menggenangi dia. Ada yang keringatnya sampai lututnya. Ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Ada yang keringatnya sampai dadanya. Ada yang keringatnya sampai pundaknya. Ada yang keringatnya sampai hidungnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Karena panasnya di padang mahsyar ini. Dan tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan istimewanya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah kasih naungan di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada imam yang adil, ya, pemimpin yang adil, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak merasakan panasnya atau teriknya matahari ketika itu. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia sholat di masjid, ketika keluar dari sholat untuk pulang, dia ingat bahwa nantinya dia harus ke masjid lagi. Hatinya selalu terikat dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ada orang yang sedekah, ya, dan sangat berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya, ini gambaran bagaimana orang ini dalam menyembunyikan sedekahnya. Dia sangat ikhlas sekali. Dia berusaha sekuat tenaga agar orang lain tidak tahu bahwa dia bersedekah. Karena dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara 7 orang tersebut ada seseorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik jelita dan punya kedudukan yang sangat tinggi. Tapi dia tidak tergoda dengan perempuan yang demikian. Dia mengatakan, "Inni akhafullah." Aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sendirian dan matanya menangis bercucuran air mata. Ini di antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan istimewa.
di padang mahsyar ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membuka telaga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah haud, ya. Dan nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga tersebut, ya. Dan ada orang-orang dari kaum muslimin yang tidak diizinkan oleh para malaikat penjaga haud itu untuk meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Padahal keadaannya mereka sangat haus sekali. Karena tadi saya katakan, ya, keadaan sangat terik, tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan telaga ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Setiap nabi punya telaga. Dan telaga yang paling istimewa dan paling besar adalah telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang bisa meminum air dari telaga tersebut, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Dan sifat-sifat telaga ini sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang ditolak, dihalangi oleh para malaikat dari telaga ini adalah orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ya. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Terutama mereka yang membuat-buat sendiri amalan bid'ah itu. Ya. Mereka akan dihalangi dari telaga ini. Dan ini merupakan kerugian yang sangat nyata sekali. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikhawatirkan nantinya kita tidak akan bisa mampir ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa merasakan bagaimana sambutan hangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga tersebut. Kemudian setelah itu, ya, ada syafaat uzma. Orang-orang yang ada di padang mahsyar karena panas yang sangat terik, waktu yang sangat panjang, mereka ingin agar penghitungan amal atau hisab disegerakan. Mereka pun datang kepada Nabi Adam, ya, kepada nabi-nabi setelahnya. Ada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Mereka semuanya merasa tidak pantas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mensegerakan hisabnya manusia atau hisabnya seluruh makhluknya. Ya, seluruh manusia dan juga hewan akan dihisab semua oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula jin. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah katakan, analah. Aku yang pantas dengan itu, aku yang pantas dengan itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud dalam waktu yang sangat lama, dan di sujud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang sangat istimewa yang tidak pernah Allah bukakan hati beliau untuk memuji dengan pujian yang seperti itu. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Kata Allah Subhanahu wa taala, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah, permintaanmu akan dikabulkan, dan ajukan syafaat, syafaatmu akan diterima. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan syafaat agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat waktu hisab untuk makhluk-makhluk yang pantas untuk dihisab, ya. Jadi manusia, jin, hewan ini pantas untuk dihisab. Mereka akan dihisab semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hisab tersebut ada hisab amal, ya. Ada hisab pelakunya, ya, yang dihisab adalah amalnya, ya. Kemudian setelah hisab ini
ada pembagian buku-buku catatan amal. Ada pembagian buku-buku catatan amal. Orang-orang yang dibagi buku catatan amal tersebut nanti akan membuka sendiri buku itu, akan membacanya. Dan di dalam buku tersebut terlihat sangat detail amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Kemudian setelah itu ada mizan, ya, ada timbangan amal. Ya, timbangan ini ada yang ditimbang amalnya, ada yang ditimbang pelakunya. Ada yang ditimbang buku catatan amalnya. Ya, setelah ditimbang, orang-orang digiring. Ya, setelah ditimbang, orang-orang digiring. Digiring menuju sirat. Ya, sebelum sampai kepada sirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan padang mahsyar menjadi sangat gelap sekali. Ya, iya. Sebelum ini juga ada ujian, ya. Ada ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya. Kemudian Taib jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, tadi kita sudah sampai pada timbangan, ya. Setelah ditimbang, orang-orang digiring, ya. Ketika orang-orang digiring ini, mereka dikelompok-kelompokkan, ya. Jadi mereka digiring dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ada kelompok orang yang kafir, ada kelompok orang yang saleh, ada kelompok yang demikian, yang bermaksiat seperti ini dikelompokkan, yang bermaksiat seperti itu dikelompokkan. Intinya mereka berkelompok-kelompok. Ada orang Islam, ada orang kafir, ada orang munafik. Kemudian setelah itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menampakkan diri di padang mahsyar. Kemudian ada dari kaum mukminin yang mereka langsung tahu bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang tidak tahu, kemudian akhirnya tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka betisnya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Allah membuka betisnya, kemudian semuanya ingin bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bisa bersujud akhirnya orang mukmin saja. Orang-orang munafikun tidak bisa bersujud. Kemudian setelah itu Allah menjadikan padang mahsyar menjadi sangat gelap sekali. Kemudian Allah memberikan cahaya kepada hamba-hambanya yang saleh. Semakin saleh seorang hamba, cahayanya semakin besar, ya. Semakin tidak saleh, ya, semakin jauh dari kesalehan, maka cahayanya menjadi semakin kecil. Dan ada orang-orang yang tidak punya cahaya sama sekali. Kemudian setelah itu ada sirat. Ya, orang-orang kafir langsung, ya, mereka langsung jatuh ke neraka. Sedangkan orang munafik, mereka lebih lama di atas sirat. Kemudian orang-orang mukmin ada yang jatuh, ada yang bisa melewati sirat ini. Sirat ini juga sangat panjang, ya. Ini jembatan di atas neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka itu sangat-sangat besar sekali dan sangat dalam sekali. Sehingga jembatan ini, jembatan yang sangat panjang sekali. Setelah jembatan ini, yang selamat, ada jembatan kecil, namanya Qantarah. Ya, namanya Qantarah. Dan yang melewati jembatan kecil ini semuanya akan memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah selesai dari Qantarah, mereka akan sampai di depan pintu surga, ya. Dan pintu surga ada 8, ya. Pintu surga ada 8. Nanti setiap orang, ya, akan memasuki pintunya masing-masing, ya. Ada pintu ahli salat, ada pintu ahli sedekah, ada pintu ahli jihad, dan yang lainnya. Ada pintu ahli puasa. Intinya ada 8 pintu di situ. Nanti orang-orang akan melewati pintu yang pantas untuk dia atau yang dia inginkan. Dan setelah itu mereka akan merasakan nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana tidak ada kematian lagi. Dan tidak ada sedikit pun kekurangan dari kenikmatan
Allah Subhanahu wa taala di surga tersebut. Kenikmatan yang benar-benar sempurna. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Itulah nikmat Allah yang sangat besar, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kenikmatan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktu yang sempit dan materi yang cukup panjang. Maka kita hanya bisa melihat kulit-kulitnya saja, tapi mudah-mudahan dengan mengingat perjalanan panjang ini, itu akan menjadikan kita semuanya orang-orang yang semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat takut untuk melakukan kemaksiatan dan banyak bertaubat kepada Allah, banyak meminta ampun, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya. Baik jamaah, karena waktunya sudah mendekati maghrib di Jember ya Ustaz ya. Mungkin pertanyaan kita simpan dulu. Nanti kita akan bisa sampaikan ke Al Ustaz di lain waktu. Oleh karena itu, mari kita tutup saja kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.